2 tahun Prof ya? Hampir 2 tahun. Tapi kemarin ada yang terhenti sebentar. Namanya pengajian halaqah. Saya ingin menjelaskan sedikit. Halaqah ini adalah bentuk pengajian agama, atau pengajian pasti pengajian agama ya, di Masjid Haram Mekah dan Madinah zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi seorang kiai duduk di kursi besar, kemudian orang nimbrung. Kiai menyampaikan pelajarannya, kemudian terjadi diskusi, terjadi pembicaraan untuk menemukan suatu yang bisa dipahami oleh peserta pengajian. Nah, itu bentuk pengajiannya. Kemudian pengajian ini diasuh oleh Pak Prof. Armai, dan beliau sudah siap. Waktu kemarin itu bilangnya sudah punya 45 tema. Kemudian lebih dari itu nanti, karena topiknya adalah yang berhubungan dengan pola kehidupan kita, baik kehidupan beragama maupun kehidupan pergaulan kita. Namanya tasawuf akhlaki. Lama-lama apa yang disampaikan kita ini, beliau nanti mau jadikan buku. Jadi kita sebagai pembahasnya dulu, itu jadi buku dia. Kemudian hikmah dari pengajian ini saya kira sangat banyak. Saya merasakan, saya juga ada ilmunya gitu, tapi di pengajian ini banyak yang ketemu. Zaini itu banyak ketemu. Saya waktu Prof Ikhlas itu susah saya menerjemahkannya dulu tuh. Tapi begitu ada pengajian ini kena dibahas bersama, Ikhlas itu gampang diartikan tapi sulit dilaksanakan. Nah, itu yang kita dapat dari halaqah ini. Jadi Pak RT katanya mengharapkan pengajian Pak KM, pengajian halaqah ini kita ramaikan, kita tingkatkan pesertanya. Mudah-mudahan bisa ya. Pak RT semangat, saya juga ikut paham. Jadi kita contohkanlah pengajian itu hari ini di sini. Nanti kita punya niat, jadi ya kita punya niat untuk hadir lebih meramaikan halaqah ini. Polanya sudah, nanti ini kayak hari ini kita dapat salah satu cirinya. Musin udah bilang semalam, pengajian ini diakhiri dengan kacang hijaunya Haris sama Mas Ali. Nanti Pak Musin hari ini insya Allah ada kacang hijaunya juga. Itu Prof. Jadi Pak Musin ini Bang tanggap gitu ya, buat bayar kacang hijau Haris, bayarnya hari ini. Itulah ceritanya. Jadi tapi yang intinya isinya kita ambil ya. Jadi tolong nanti apa yang disampaikan Prof ini baik pada umumnya berhubungan dengan hati dan nurani spiritual kita, supaya bangkit dan kita makin dekat kepada Allah, dan yang terpenting kita berada dalam posisi ridho Allah. Itu ya, ridho Allah. Itu yang kita cari. Boleh semuanya bertanya nanti. Nanyanya nggak usah panjang-panjang. Anda sebut 2 kata, 3 kata cukup. Pada ini ya, udah pernah dengar. Tanya aja sama Prof, sebutkan 2 kata apa yang disampaikan tadi, itu jadi pembahasan. Bisa ya? Nah, di hari ini kita praktik yang agak yang bagaimana supaya pengajian kita itu lebih mendalam. Pak Prof menyampaikannya materinya cukup padat. Nah, kalau kita bisa menerima, alhamdulillah itu nanti berkah untuk keselamatan kita. Silakan Prof Armai, temanya mau keseluruhannya boleh. Mau keseluruhannya boleh gitu ya. Tapi ini hari ini adalah hari yang pagi yang akan mempengaruhi pola pengajian kita.
Itu yang diharapkan. Terima kasih. Mau nama teh? Ustaz. Langsung aja, Pak Am. Mau nambahin? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah pagi ini kita dapat melaksanakan kajian al-Baqarah spesial, yaitu di tempatnya Pak Moksis, biasanya di Masjid Muhammadul Hasan. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merawatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pengajian awalan yang saya banggakan dan yang memuliakan, tadi disebut oleh Pak Bakti, memang tema kajian kita ini di Muhammadul Hasan itu ada 3. Ada kajian tafsir, ada kajian fikih, dan ada kajian akhlak tasawuf. Saya mendapat menyampaikan akhlak tasawuf. Sedikit saya sampaikan apa yang dimaksud dengan akhlak tasawuf itu, atau tasawuf akhlaki, yaitu yang berkonsentrasi pada kebaikan. Jadi kita sudah hampir 2 tahun mengaji tentang apa itu akhlak terpuji dan apa itu akhlak yang tidak terpuji. Bapak Ibu sekalian, saya 3 hari kemarin pergi ke Padang. Kita melakukan kegiatan yang namanya sosialisasi penanggulangan COVID-19 berbasis fatwa MUI. Adakan acara itu di Hotel Inna Muara. Pesertanya adalah pengurus MUI tingkat provinsi ditambah dengan pengurus MUI tingkat kabupaten kota. Jumlahnya 50 orang. Terbatas masing-masing pengurus itu diwakili 2-3 orang. Nah, ada yang menarik. Di samping kita sampaikan materi-materi yang dikaitkan dengan fatwa-fatwa MUI tentang COVID ini sudah ada 13. Itu kita sampaikan, dan di akhir acara kita testimoni. Pertama, orang yang pernah kena COVID, dan yang kedua adalah bagaimana satgas itu menangani atau mensosialisasikan tentang COVID ini. Nah, ini ingin saya sampaikan sebelum kita langsung kepada kajian akhlak tasawuf kita. Di dalam testimoni itu, pertama kita tampilkan orang yang memang pernah mengalami COVID. Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita belum mengalami, kita tidak akan tahu bagaimana merasakan kalau memang kita tertular atau terpapar COVID. Tapi kalau didengar orang yang pernah terpapar dan mendapat, katakanlah, virus COVID itu masuk ke dalam tubuh, maka kata yang mengalami itu, karena kita
kita belum mengalami. Memang sakitnya itu luar biasa, karena menyesak ke dada dan mengejar ke nafas. Apalagi kalau sudah diinfus. Maaf, ini bukan menakut-nakuti. Ini kata yang pernah mengalami kena virus itu. Dan dia memang sudah pasrah. Nah, apa yang dia lakukan setelah dia infus itu? Hanya dia ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Ingatlah Allah baik di dalam keadaan berdiri dan duduk maupun dalam keadaan tidur, dalam keadaan sedang diinfus. Dia tidak pernah keluar dari mulutnya hanya la ilaha illallah. Betapapun sakitnya yang dirasakan oleh yang kena virus itu, tetapi karena dia ingat selalu Allah, maka Allah yang menjemput. Maka dalam kajian kita ini, salah satu filosofi hidup atau prinsip hidup itu adalah iman dan takwa. Jadi imam kita membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, tidak cukup hanya sekedar beriman, tapi harus diikuti dengan takwa. Maka kata-kata iman itu dibarengi dengan takwa. Jadi kalau kita mengatakan ya saya percaya kepada Tuhan, tapi kalau tidak takut kepada Tuhan, tidak ada artinya iman kita itu. Nah, takut itu tentu artinya adalah bahwa kita takut kalau tidak melaksanakan perintah Allah dan takut terhadap kalau mengerjakan larangan Allah. Nah, ini prinsip yang pertama. Oleh karena itu, waktu kita sosialisasi itu terhadap COVID ini, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, iman dan takwa itu. Yang kedua, aman. Nah, yang ketiga, imun. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita itu. Nah, itu contoh teman yang testimoni yang pernah kena COVID itu. Jadi yakin dia kepada Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan penyakit ini, maka tidak perlu ada obat. Keyakinan-keyakinan seperti itu harus ada dalam hati kita, dalam diri kita. Itu saja kalau kita kaitkan dengan ikhtiar, tidak berarti kita pasrah sepenuhnya kepada Allah tanpa berbuat apapun, tapi harus berikhtiar. Nah, kalau kita sudah berikhtiar seperti teman yang menceritakan dia testimoni itu dengan diinfus, artinya dia sudah datang ke rumah sakit, kemudian baru berdoa kepada Allah. Kalau memang infus atau apa yang dimasukkan ke dalam tubuh saya ini adalah obat, maka sembuhkanlah penyakitku ini ya Allah SWT. Jadi selalu berdoa demikian. Itu yang disebut dengan kalimat tauhid itu, la ilaha illallah. Iman dan takwa. Ini syarat yang pertama. Nah, yang kedua adalah aman. Aman itu seperti protokol kesehatan, selalu pakai masker, kemudian jaga jarak, tidak boleh berkerumun, kemudian selalu mencuci tangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah imun. Jadi
iman, aman, imun. Imun itu adalah halal dan thayyib, makanan yang halal dan baik. Jadi makanan yang bergizi itu juga harus kita masukkan ke tubuh kita, sehingga imun kita itu kuat. Nah, ada yang mempengaruhi imun itu tidak kuat adalah faktor psikologis. Jadi kalau faktor psikologis kita terganggu, imun kita akan turun, walaupun makanan masuk. Oleh karena itu, kita harus juga menjaga psikologis kita, jiwa kita. Jadi kita harus tenang menghadapi semua masalah, ya. Kemudian juga makanan masuk ke dalam tubuh. Jadi ada dua hal. Supaya imun kita kuat, maka harus kita jaga jiwa dan fisik. Makanya di Indonesia itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, kalau ini yang kita jaga, insya Allah kita terhindar dari COVID. Nah, ada yang menarik setelah testimoni itu, kita menampilkan beberapa satgas yang menanggulangi atau yang mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan COVID ini. Yang namanya di kampung-kampung, ya. Yang di kampung-kampung ini. Saya juga sempat khotbah di kampung, saya ada yang pakai ini. Malam saya dikasih tahu, udahlah masker itu lepas aja lah, tidak ada COVID di sini. Ya. Kalau saya ingat yang testimoni itu, bagaimana kita mengatakan bahwa COVID itu tidak ada? Real. Tapi ada juga satgas yang mengatakan ketika disampaikan tentang 3 hal tadi, jaga iman dan takwa, kemudian aman, kemudian imun, dia bilang tidak ada itu COVID itu. Sebenarnya kalau mau mengakhiri COVID ini gampang. Nah, ini ada lagi yang ngomong gitu. Apa gampangnya? Udah, tidak usah prinsip-prinsip itu dipakai lagi yang aman dan imun itu. Jalan aja seperti apa yang pernah kita lakukan. Kalau iman dan takwa, ya, ini prinsip itu. Tapi kalau aman dengan imun itu enggak. Ini katanya. Jadi kalau mau mengakhiri COVID ini, gampang aja. Sudah tidak usah pakai masker, tidak usah jaga jarak, tidak usah takut berkerumun. Nah, kalau cuci tangan, ya. Jadi ada juga ini yang testimoni satgas itu. Kalau yang cuci tangan, ya selalu kita berwudu dan seterusnya. Nah, kemudian tidak usah itu diumumkan di TV itu. Ya, yang mati sekian, yang terpapar sekian, kemudian yang sembuh sekian. Udah, tidak ada lagi itu. Toh sebelum ada COVID itu, kalau diumumkan yang mati juga banyak. Gitu. Nah ini, jadi inilah yang mengganggu keimanan kita itu dalam menghadapi masalah-masalah terkait COVID. Kadang-kadang ada logikanya juga. Yang namanya meninggal itu, ya bisa saja orang meninggal kena virus, bisa meninggal kena flu atau kena penyakit apa. Toh selama belum ada dipopulerkan COVID ini, orang juga ada meninggal. Nah ini keyakinan yang susah dianukan kalau disosialisasikan di kampung-kampung. Nah persoalannya adalah kembali ke diri kita masing-masing, masuk akal atau tidak. Jadi memang ini sebenarnya kenapa dia ngomong begitu? Ini sifat manusia. Sifat manusia itu pada umumnya jenuh, bosan kalau lama-lama itu. Ini kalau ibarat sekolah nih Pak Pati, ini sudah 3 semester kita ini. Jadi sebentar lagi
bisa master COVID ini. Iya. Kalau udah 4 semester kan udah selesai MA-nya, paskanya udah selesai. Jadi paskanya pasca COVID, master COVID. Jadi ada yang udah jenuh, udahlah. Malah diminta itu, diusulkan bersama saya yang dari pusat oleh Satgasku. Kalau memang kita percaya dengan usul ini, bisa nggak Pak Armai bagaimana cara menghentikan pemerintah? Waduh, ya. Nggak usah lagi diumumkan di TV One itu, yang mati berapa, yang terpapar berapa, yang kena positif berapa, kemudian yang meninggal berapa, yang sembuh berapa. Udah, hilangkan aja di peredaran. Kemudian nggak usah pakai masker lagi lah, nggak usah berkerumun lagi, nggak usah jaga jarak lagi, biasa aja, Normal aja deh. Ya. Tapi memang di kampung saya itu belum ada yang terpapar COVID itu. Ya. Kalau salamnya rapat aja, biasa. Nah, tapi secara logika tidak semua seperti yang ada di kampung saya itu. Toh juga kita lihat realnya ada yang tidak seperti itu. Nah ini karena memang wilayah kita ini luas. Walaupun di medsos ini kalau kita baca pusing juga kita baca dan bingung mana yang benar. Kadang-kadang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Jadi sekarang di medsos ini sudah terjadi namanya perang narasi medsos. Kita ini udah perang narasi medsos kan. Ada informasi yang benar itu jadi salah. Ada yang informasi yang salah jadi benar. Dibikin narasinya yang bagus sehingga masuk akal dan seolah-olah memang tidak ada masalah. Nah, termasuk menangani COVID ini. Nah, ini tantangan bagi kita Bapak Ibu sekalian, kembali ke diri kita masing-masing, yang mana yang mau kita lakukan. Oleh karena itu, prinsip yang kedua selain iman dan takwa, maka di dalam kajian kita ini ada yang namanya perilaku hidup. Perilaku hidup itu apa? Selalu mengerjakan yang baik, amal saleh. Nah, kalau kita percaya bahwa untuk menyelesaikan COVID ini agar kita tidak terpapar, menurut protokol kesehatan yang baik itu adalah menjaga jarak, kemudian memakai masker, selalu mencuci tangan, tidak berkerumun, maka itu yang kita lakukan. Itu yang namanya perilaku amal saleh. Nah, tapi meyakinkan diri kita masuk akal, apa iya? Ya. Dengan melakukan 4 ini, kita dianggap sudah melakukan yang baik. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian, untuk supaya kita tidak terpapar adalah memang 4 hal itu harus dilakukan. Apa itu? Ya 4 tadi. Jadi selalu pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, kemudian tidak berkerumun. Kenapa? Logikanya tidak berkerumun itu adalah andai nanti ada di antara yang banyak itu ada yang sudah kena, maka dia akan menular ke yang lain. Itu yang disebabkan logikanya tidak boleh berkerumun itu adalah itu. Tetapi kalau tidak ada di antara kita yang kena, salah nggak berkerumun? Nah, ini makanya yang mengatakan berkerumun itu boleh dilakukan kalau memang sudah terdata tidak ada yang kena, silakan. Nah, harusnya begitu. Jadi jangan dilarang tidak boleh berkerumun. Nah, ini diskusi-diskusi kita di sosialisasi Kenang Belang COVID itu seperti itu. Jadi ada tempat-tempat khusus.
Dulu pernah juga, misalnya semua disemprot, jalan pun disemprot, pohon pun disemprot, di pintu juga, gagang pintu juga, macam-macam. Tapi setelah diteliti ternyata tidak ada pengaruhnya semprot itu. Nah, akhirnya berhenti. Nah, ini juga diteliti terus. Memakai masker ini apa ya menghalangi itu? Justru kadang-kadang memakai masker, kalau maskernya dan ganti-ganti itu juga menyebabkan kita tidak bisa bernapas. Oleh karena itu masker tidak bisa juga dipakai terus-menerus, harus juga ada waktunya dilepas. Apalagi kalau masker itu sudah dipakai, pakai lagi. Karena apa? Ini kita sudah numpuk di situ. Nah, kemarin kita sosialisasikan masker itu, udahlah ini masker ini hanya masalah ekonomi ini, supaya diganti-ganti itu, supaya masker itu laku. Nah, ada yang protes begitu. Daripada beli masker, supaya beli rokok. Gitu. Ada juga gitu. Jadi memang ini keanehan-keanehan dalam hidup kita di akhir zaman. Betul-betul menyebabkan kita bingung. Nah, dalam agama taklid tidak boleh, tapi itibak boleh. Itibak itu artinya apa? Mengikut berdasarkan hasil penelitian bahwa memang itu benar, maka kita harus mengikuti. Itu namanya itibak. Kalau taklid, apalagi kalau taklid buta, apa yang dikatakan orang tuh udahlah, pokoknya ikuti aja. Padahal belum tentu itu kata orang itu benar. Jadi kita harus juga mengkaji. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di medsos ini jangan langsung di-share, tabayun dulu, cek dulu, dicek, teliti dulu. Sesuai dengan ayat pertama yang turun itu, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra itu artinya mendengar. Kalau kita lihat berdasarkan asbabun nuzulnya, Nabi mendengar ketika malaikat datang, ya, terus membaca. Setelah itu meneliti, dia sampaikan kepada istrinya muslim, pergi ke orang yang ahli apa yang terjadi gerangan. Pergi ke Naufal bilang, wah ini wahyu bahwa andalah yang disebutkan Nabi terakhir. Nah, diteliti. Nah, setelah diteliti, dicatat apa yang disampaikan oleh malaikat pada Nabi itu, suruh sahabat catat, saya bacakan. Nah, setelah itu baru disampaikan. Nah, ini dalam hidup kita seharusnya kita begitu. Jadi jangan terlalu cepat dan emosional apa yang sudah ada di medsos tanpa diteliti, tanpa dibaca dulu. Wah, ini belum selesai dibaca langsung di-share. Nah, ini kehati-hatian dalam hidup. Nah, kehati-hatian ini juga merupakan salah satu ciri orang yang beriman dan bertakwa. Jadi tidak gopoh-gopoh, tidak buru-buru. Hidupnya tenang, hati-hati. Nah, kalau ini yang ada dalam diri kita, berarti kita sudah berperilaku amal saleh tadi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, prinsip yang kedua adalah perilaku amal saleh. Nah, baru yang ketiga adalah etika. Artinya apa? Etika hidup. Jadi kalau tadi kita perilaku hidup itu adalah amal saleh, maka etika hidup adalah akhlakul karimah. Nah, inilah yang kita kaji selama hampir 2 tahun ini, yang kaitannya dengan akhlakul karimah. Bagaimana dalam kehidupan kita itu selalu melakukan hal-hal akhlak yang terpuji, bukan akhlak yang tidak terpuji. Sebab kalau kita lihat sekarang banyak orang yang melakukan akhlak tidak terpuji, malah itu dibayar. Contoh apa? Misalnya, bikinlah suatu
informasi, padahal informasi itu tidak benar dan itu dibayar. Jadi sekarang ada yang dibayar kalau kita bohong. Hati-hati. Maka ada istilah apa sekarang itu? Buzat, apa istilahnya? Ya. Dan itu dibayar. Dan fakta itu dibalik. Jadi fakta itu dibalik-balik. Bahkan kalau kita ngomong benar pun, kalau yang benar itu mengganggu kekuasaan yang berkuasa, itu kadang-kadang kita dibully. Padahal yang kita ngomongkan itu benar. Ini yang terjadi sekarang. Dan kita tidak bisa menghindarkan diri, tapi kita harus ikut memagari diri. Kalau tidak, kita hanyut bersama yang tidak benar. Ini hati-hati. Mudah-mudahan dengan sifat iman dan takwa yang ada dalam diri kita itu, kita lebih hati-hati dalam berbuat, dalam melakukan sesuatu. Nah, apa akhlak-akhlak yang terpuji itu? Perilaku kehidupan. Ini ada salah satu yang ingin dari yang banyak itu mau saya ulang itu. Ya. Sifat sabar. Kita ini kadang-kadang dengan situasi yang begini ini sabar kita kurang kadang-kadang. Ya. Nah, sabar ini perlu, makanya dalam ayat Al-Quran itu kalau kita minta pertolongan kepada Allah itu diawali dengan wasta'inu bisabri wassabar. Nah, sabar itu apa? Yang dimaksud dengan sabar itu mencakup 3 hal. Sabar dalam beribadah dan beramal, kemudian sabar untuk tidak melakukan maksiat dan mengikuti goda-godaan duniawi yang dilarang, kemudian sabar ketika menimpa musibah, ya, atau sabar ketika tertimpa musibah dalam malapetaka. Nah, ini sesuai dengan tuntunan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ini jadi sabar, kemudian salat. Nah, ini kalau kita mau introspeksi, kira-kira salat kita sudah benar atau belum? Padahal surat Al-Mu'minun mengatakan kata aflahal mu'minun fi sholatihim kira-kira udah khusus atau jangan baru takbir kemudian imam baca doa istighfar, baca Al-Fatihah, sudah tuh pikiran kita udah kemana-mana. Kira-kira tadi ketika salat pikiran kita kemana? Dan jangan ingat apa yang mau dibikin oleh Pak Musin habis pengajian. Makan apa? Kacang hijau atau nasi uduk? Musuh ini memang tingkat yang tertinggi dalam salat. Maka salat itu adalah mi'raj. Bisa nggak kita menghilangkan apa yang ada di dunia ini seolah-olah kita sudah menghadap Allah? Mana jalannya? Tak ada terpikir yang lain. Nah, itu baru salatnya sudah benar. Tapi jangan artinya khusyuk nggak bisa-bisa terus nggak salat. Udahlah, nggak mau khusyuk salat saya ini nggak usah salat aja. Capek aja, nggak mau khusyuk.
Padahal untuk khusus melalui latihan. Nah, salah satu diantaranya adalah bukan sekedar hafal, bukan sekedar kita bisa membaca bacaan sholat, tapi harus dilengkapi dengan apa yang kita baca itu kita paham artinya. Kalau boleh sholat itu bahasa Indonesia kita, tapi tidak boleh. Karena Nabi mengatakan usolli kama ra'aitumuni usolli. Jadi apa yang dibaca dalam salat oleh Nabi itu pula yang kita baca. Tapi karena kita bukan orang Arab, maka yang dibaca bacaan Arab, bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu kita harus tahu arti. Kalau tidak tahu artinya kita tidak akan bisa khusyuk. Jadi diulang-ulang. Doa iftitah itu artinya apa? Kemarin waktu yang muncul itu juga begitu. Apa artinya kita baca doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Kok dengan COVID aja takut? Takut itu aja pada Allah, kita udah serahkan hidup dan mati pada Allah. Ini kembali lagi ke diri. Ya, kembali ke diri kita masing-masing. Nah, tapi ingat, jangan mati konyol. Ikhtiar dalam hidup kita ini, maka kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah tanpa sakit. Coba doa tiap hari. Tanpa sakit itu maksudnya bukan ketika kita mau meninggal itu tidak bisa. Kalau tidak sakit, rohnya dicabut. Tapi maksudnya kalau bisa kita meninggal itu dalam keadaan tenang. Kalau bisa sebelum meninggal itu jangan sakit dulu. Minta kepada Allah. Makanya ada orang meninggal tenang. Saya 3, 4, 5 kali lah menyaksikan orang yang meninggal di samping saya. Macam-macam, tidak ada sakit dulu. Ada yang di atas pesawat di samping saya. Waktu itu saya mau disuruh ke Sulawesi, saya transit di Surabaya. Pas dari Jakarta ke Surabaya, boleh turun dan boleh tidak. Di samping saya ini saya bilang, Bapak tidak turun, tanggung. Gitu. Kalau Bapak turun aja. Saya turun, kemudian masuk lagi. Bapak itu tidak ada. Nah, setelah masuk semua penumpang mau berangkat, pintu didorong. Yang di samping saya ini, meninggal. Coba. Saya pegang tangannya, udah saya panggil pramugari, ini udah meninggal. Di pramugari tidak boleh. Kalau tidak ada, kan ada aturan SOP-nya. Tunggu dokter dulu. Nah, akhirnya tidak jadi zona. Tunggu dokter, datang dokter. Dokter mengatakan meninggal, ya udah. Mainnya diturunkan, lalu pesawat naik. Ada lagi yang meninggal main tenis, nggak sama saya. Persahabatan pertandingan Alwangga ulang tahun Kopri di DKI di Romangun juga main. Nah, dia lawan saya. Poinnya sudah 76, saya 7 dia 6. Saya bilang sama bapak itu, ini napasnya udah kedengaran oleh saya. Udah. Ya, udah ngos-ngosan lah kalau Pak, udahlah kita berhenti aja. Kalau Bapak mau menang, silakan. Tidak usah diteruskan. Mau tanggung, terus saja. Pak Armai servis. Nah, karena permintaannya dia lanjut, saya servis, kemudian diambil oleh temannya. Ini mainnya double ya, 2 orang. Terus saya kembalikan, saya arahkan ke dia. Dan dia dekat net di depan. Terus bolanya nggak sampai, nggak kena. Lepas bola itu, terus dia jatuh. Nah, dia jatuh langsung meninggal. Bayangkan ketika kita mengantar jenazahnya ke rumah, itu istrinya langsung stres.
karena mau berangkat tenis itu dia disiapkan oleh istrinya pakaian, makanan, minuman dan seterusnya. Jadi kita tidak tahu meninggal kita ini kapan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa berdoa setiap salat itu. Kalau kita mau meminta meninggal kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah tanpa sakit. Ada orang yang lagi salat sedang sujud, ada lagi yang sedang penataran. Dalam istri saya bawa, saya moderator, kemudian di samping saya ada dua narasumber, bapak dulu sebelah kanan atau bapak dulu yang sebelah kiri. Apa kata yang sebelah kanan ini? Udah bapak aja dulu yang sebelah kiri, karena ini guru saya saya dia belakang. Ini dari yang meninggal yang sebelah kanan ini adalah orang yang dari wakil dari kepala dinas pendidikan. Kalau ini dari perguruan tinggi, profesor. Nah, setelah ngomong profesor, saya silakan yang kanan ini. Ya, assalamualaikum. Kemudian dia katakan, wah ini tidak enak, saya bicara di depan guru-guru saya. Terus langsung ngomong. Tidak lama ngomong, saya pegang dia jatuh, sudah ada lagi. Dia bilang sama teman-teman, dalam rangka menghormati yang meninggal ini, saya usul sebaiknya kegiatan kita tidak perlu dilanjutkan. Setuju atau gimana? Kalau setuju dianggap acara selesai. Jadi banyak hal-hal yang memang dalam kehidupan kita ini yang tidak kita tahu kapan itu terjadi, termasuk musibah. Oleh karena itu caranya adalah kita minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi kalau terjadi yang begitu, kita sabar sebagai keluarga yang mau diapakan lagi. Memang meninggalnya seperti itu. Nah kemudian kita, jadi tidak perlu kita galau, gelisah, ya, menangis sejadi-jadinya, tapi kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya orang meninggal itu hanya memindahkan roh, kepada tempatnya kembali. Walaupun tempat kembalinya itu banyak hal yang mengatakan ya bisa kembalinya kepada tempat semula, bisa juga tidak. Karena kalau ke tempat semula itu adalah tempat suci, karena dia melakukan di dunia tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan suci, maka tempatnya tidak di tempat yang suci. Di mana tempatnya? Nah, untuk kita berharap bagaimana roh kita itu kembali ke tempat yang suci tadi, yang dibikin oleh Allah sebelum masuk ke dalam suci. Bapak Ibu sekalian, tadi kaitannya dengan sholat. Bagaimana sholat kita ini bisa khusyuk? Salah satu caranya adalah kita terus belajar membaca dan memahami arti yang kita baca ini. Jangan sampai malas. Walaupun kita sudah sekian tahun sholat, belum juga hafal yang kita baca itu, artinya tetap usaha dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, bagaimana saya bisa menghafal, tahu saya arti yang saya baca. Bersyukur kalau tahu lagi, kalau kita berjamaah apa yang dibaca oleh imam. Tapi kalau tidak, ikuti aja imam membaca ayat itu supaya pikiran kita tidak kemana-mana. Itu salah satu strategi juga bagaimana kalau kita khusyuk. Kalau tidak kita ikuti imam membacanya dan kita tidak tahu artinya, apalagi kalau imamnya baca ayatnya juga panjang, nah itu pikiran kita nggak tahu kemana. Kadang-kadang bisa ngantuk.
lagi dengar imam ngantuknya datang. Nah oleh karena itu salah satu caranya supaya khusyuk, kalau tidak tahu artinya paling tidak mengikuti imam membaca ayat itu. Nah, itu untuk menghindari supaya pikiran kita jangan kemana-mana. Ini latihan-latihan. Sekarang ada yang dilakukan latihan bagaimana salat supaya khusyuk. Kalau Bapak Ibu mau, ada tempatnya di Pusat Bahasa dan Budaya di UIN itu ada terpaket ya. Boleh ikut, dan jamaahnya banyak juga yang pensiunan di tempat pesertanya, ada yang pensiunan, ada yang masih remaja, yang ikut pelatihan. Artinya ingin meningkatkan bagaimana supaya salat kita itu khusyuk. Nah baru sebelum salat khusyuk tadi sabar. Nah sabar ini memang sulit Bapak Ibu sekalian. Ya sulit juga enggak kalau kita mau melakukannya. Jadi jangan bayangkan sulitnya dulu atau beratnya dulu. Sabar dalam beribadah dan beramal. Mana sabar dalam beribadah dan amal? Tahan tak kita melakukan ibadah itu berapa rakaat? Sabar tak kita sudah melakukan hal-hal yang baik, tapi malah dibilang oleh teman, difitnah dan macam-macam. Sabar tak kita? Tetap aja melakukan yang baik. Jadi walaupun apa kata orang, kita tetap melakukan ibadah dan amal baik terus-menerus. Itu yang dimaksud dengan sabar. Jadi selama itu kita lakukan beribadah terus-menerus dan beramal baik terus-menerus, maka itu yang akan membantu kita di akhir. Jadi sabar dalam beribadah dan beramal baik. Nah, begitu juga yang kedua, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Ya. Ini godaan banyak sekali. Ya. Apalagi kalau kita melihat sesuatu yang memang sesuatu itu kita inginkan, katakanlah benda kayak yang dipasang oleh Pak Yaya ini sekarang. Ini tidak ada orang, ini siapa punya ini. Nah, kita ingin juga, kita ambil. Itu artinya kita tidak sabar. Kalau kita sabar bahwa kalau kita ambil itu perbuatan yang dilarang, harusnya oke, kita ambil, tapi setelah itu kita umumkan siapa yang punya. Nah, yang sabar-sabar begitu itu yang harus terus-menerus kita lakukan dalam diri kita. Banyak contoh lain. Banyak contoh lain. Nah, yang ketiga adalah sabar ketika tertimpa musibah dan malapetaka. Jadi 3 sabar ini bagaimana kita terus-menerus melakukannya, kemudian kita barengi dengan salat. Insyaallah semua masalah pasti ada jalan-jalannya, dan nanti Allah yang akan membantunya kalau persoalan itu diserahkan kepada Allah. Jangan diserahkan kepada orang yang tidak percaya pada Allah. Lebih celaka lagi. Saya pikir ini untuk menguatkan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Terima kasih Pak Pati. Ada 45 menit ya, 1 jam. Kita biasanya diskusi setengah jam, silakan. Silakan ada yang menanggapi atau menambahkan atau memberi komentar atau bertanya. Silakan. Burhan, ada yang ditanyakan? Dikit aja. Ayo sedikit, ngomong lah. Ya Pak. Berkaitan dengan COVID. Ya, sepengalaman saya sih, bukan arti kita nggak percaya dengan penyakit yang ada sekarang ini yang sangat luar biasa medsosnya ya. Tapi yang saya alami selama ini kita bergaul biasa saja, dan itu pun dari mulai awal
berita itu datang, saya tuh biasa saja bergaul seperti begini, kumpul, dan selama ini tidak ada masalah. Itu saya pikir ya tadi kata Pak, kita yakin pada diri kita sendiri, itu pada diri kita sendiri. Terutama saya hanya ya imun kita memang harus kita jaga, karena imun kita rendah itu yang saya rasa yang gampang tertimpa ya. Jadi kalau imun kita stabil, menjaganya. Tadi kata Prof kan dia kata awalnya emang medsos itu luar biasa, seperti jalanan kita disemprot, diapain, diituin. Nah, tadi Prof juga jawab sendiri, tapi dampaknya tidak terlalu ini. Nah sekarang kesimpulannya, sebetulnya penyakit ini bagaimana supaya masyarakat ini jangan terlalu trauma gitu. Ini terlalu lama, Prof. Kalau Islam meninggal kan bukan hal itu aja, banyak macam penyakit itu dari dulu yang udah ada, dan juga medsos itu juga membawa kita banyak hal-hal yang rasanya meragukan untuk diri kita untuk meyakini bahwa itu penyakit itu gitu. Karena ya ada yang kita medsosnya yang buat istilahnya orang yang tidak kena dianggap kena. Ya contohnya seperti saudara kita yang dekat dengan tetangga kita sendiri kan, itu penyakit sudah berpuluh-puluh tahun istilah katakan. Anggaplah saya sebut namanya Pak Warto. Tiba-tiba dia sudah tua dibawa ke rumah sakit, dicap sebagai COVID. Tapi saya rasa itu, nah kita pun kumpul pada saat itu kalau COVID, artinya diisolasi lah wilayah kita, satu RT kita diisolasi karena ada, itu begitu kan? Nah itu kan nggak ada masalah. Nah itu Pak, itu yang membuat ragu kita kenapa COVID itu menjadi terlalu luar biasa gitu, sampai sekolah stop, bahkan yang lebih ini lagi sampai istilahnya karpet pun kita gulung gitu. Ya, apakah itu ada pengaruh sekali loh? Buat saya tanya, apakah kalau karpet yang di masjid itu digulung itu ada pengaruh sekali kan? Dengan COVID itu. Bahkan dulu kan kalau kita istilahnya, ayo sholat. Sebelum kita mau sholat, ya kata imam selalu mengatakan sholat dan rapatkan. Sekarang kita kasih jarak. Nah, apakah ada pengaruh sekali? Ini itu pertanyaan saya. Apakah itu ada pengaruh sekali dengan COVID ini? Ya, apa ditambah dulu? Tambah pertanyaan satu lagi dulu. Ada satu lagi. Satu lagi dulu. Mol, dengan. Ada. Bagaimana menurut Bapak kalau seandainya kita itu nggak usah pakai masker, pokoknya biasa-biasa aja lah kayak Bapak yang tadi bilang itu. Menurut Bapak bagaimana? Kedua, kayaknya kesabaran itu kalah semua dengan uang, Pak. Kalau menurut saya. Soalnya kalau kita lihat nih di TV atau di berita-berita, ada orang pendidikannya udah top lah, istilahnya udah tinggi lah gitu. Dia itu orang pintar, ngerti semuanya tentang dosa apa segala macam. Tapi kesabaran dia itu kalah dengan uang. Misalnya ada proyek apa, ya kan? Dia itu gue harus target ini. Berarti kesabarannya kan kalah dengan uang. Pokoknya kesabaran itu kalah dengan uang. Dia punya target 35 miliar. Kata si mantan mensos. Saya baca di ini sih.
Sedangkan pada waktu dia itu menjabat terakhir dengan kitab sucinya masing-masing. Itu bahaya banget, apalagi dia orang pintar. Nah, kesabaran itu saya rasa kalah dengan uang. Bukannya kita harus sabar gimana, tapi kalau misalnya udah ditongolin, wah, kamu ngelihat tadi gimana ya? Menurut Bapak itu gimana? Ya, pertanyaannya mengena ke Prof ya. Hubungan kasus COVID, musibah COVID dengan sabar dan salat. Silakan Prof. Ya. Jadi di mana-mana kegalauan yang seperti ini muncul. Ini Pak Burhan galau. Bukan Pak Burhan, hampir semua kita seperti itu. Nah makanya saya bilang tadi dalam hidup ini ada istiqamah. Kita boleh mengikuti sesuatu itu kalau memang yang kita mau ikuti itu sudah dipelajari dan hasil penelitiannya mengatakan A, maka kita ikuti. Karena kita tidak punya ilmu di situ. Nah kalau kita punya ilmu, harusnya kita sendiri yang melakukan. Atau tadi misalnya, kenapa di masjid karpetnya digulung, tidak dibuka? Nah, penelitian mengatakan bahwa kalau kita memakai karpet, kalau karpet itu tidak dibersihkan terus-menerus setiap setelah salat, dikhawatirkan orang yang sujud tadi, misalnya dia terpapar itu, nempel sekian jam. Nanti orang lagi ikut nempel di situ maka akan terpapar. Itu penelitian mengatakan. Nah, tapi ada juga pertanyaan. Kalau memang karpetnya itu setelah salat dibersihkan lagi, berarti pakai karpetnya tidak apa-apa. Nah, ada yang masjid memang begitu, tidak digulung karpetnya. Tapi memang setelah salat itu sudah dibersihkan. Nah, bisa nggak di masjid kita begitu? Saya setuju aja karpet itu dipasang lagi. Ya, dengan saya itu, dia tak setuju kalau karpet itu digulung gitu. Prof, tadi saya itu, nah saya jelaskan seperti yang saya katakan ini. Ada nggak pengurus kita setelah sholat langsung bersihkan? Ya, pasang. Tapi kalau tidak ada kita bersihkan dan melakukan seperti itu, mungkin lebih efektif digulung. Karena kalau yang itu kan sambil dipel, ya, bila dibersihkan nanti penjaga kebersihan lebih gampang membersihkan tanpa karpet dibandingkan dengan kalau karpet itu dibentang. Nah itu masalahnya Pak. Sekarang kembali ke kita bersama. Ini kan kesepakatan kita aja di dalam mengurus masjid ini berjamaah. Kalau di masjid itu sudah sepakat seperti apa, kemudian kita tidak melanggar protokol kesehatan, monggo. Bagi kita yang penting adalah jangan karena COVID ini ibadah kita terganggu, kegiatan keagamaan terganggu. No, bagi saya no. Terserah orang mau ngomong apa, melarang kita. Tapi kita yang penting jangan melanggar protokol kesehatan. Begitu juga pendidikan. Jangan gara-gara COVID ini pendidikan tidak jalan. Kita cari jalan keluarnya. Kalau tidak bisa offline, online. Sebab kalau pendidikan berhenti, ini membahayakan untuk generasi kita berikutnya. Nah, oleh karena itu ada online. Saya di rumah itu hampir dari pagi sampai malam tuh online aja. Jadi tidak offline. Tapi bisa juga diselingi offline, online. Artinya apa? Nah, sekolah itu saya lihat kalau di kampung saya itu dibagi. Jadi sekarang sudah masuk seperti biasa. Tapi kalau dia 40 orang, yang masuk itu 20, duduknya di jalan. Kalau tadi duduknya satu meja kayak begini 2, nah sekarang 1 orang. Jadi ada yang 2 hari masuk,
2 hari online. Diganti-gantikan di 1 sampai 20, hari Senin, Selasa. Nah terus yang 21 sampai 40 Rabu Kamis. Nah nanti online bersama hari Jumat, atau hari Jumat itu dibagi lagi sampai hari Sabtu. Jadi ada yang masuk sampai hari Sabtu, ada yang masuk sampai hari Jumat. Jadi dibagi. Saya datang ke sekolah di kampung saya itu, udah biasa aja. Jadi orang tua ngantar anaknya, kemudian anak pergi naik angkot, tapi semua pakai itu. Ada yang pakai itu, tapi ada yang tidak. Nah, ini memang tidak gampang, sebab negara kita ini bukan negara apa namanya ya, otoriter ya. Seperti negara komunis itu lain. Kalau masyarakatnya tak mau itu langsung dibunuh. Nah kalau kita dibuat aturan undang-undang, nah undang-undang itu juga belum sebelumnya dilaksanakan. Nah kemarin kita sosialisasi undang-undang COVID itu. Jadi ada tim advokasi supaya tidak melanggar undang-undang. Bagaimana? Ya undang-undang itu kita baca. Yang mana saja yang melanggar undang-undang itu, supaya kita tidak terjerat oleh hukum. Nah kelemahan kita kan tak mau baca undang-undang. Mohon maaf kalau saya tanya Bapak Ibu pernah enggak melihat undang-undang tentang COVID itu? Ada di WA. Ada di WA. Ada di WA. Saya tahu nanti kita terjerat aja gitu. Nah ini harus dibaca juga. Nanti saya share di grup ya kalau memang belum punya. Ya. Nah ini yang menyebabkan kegalauan-kegalauan kita tadi. Mana yang benar? Nah lagi-lagi saya katakan, kalau kita tidak melakukan sendiri dalam penelitiannya, ikutilah orang yang pernah meneliti itu dan mengatakan bahwa itu benar, ikuti. Insya Allah aman. Nah kemudian yang kedua, tadi kaitannya dengan ya sabar. Ya tadi kan ada sabar itu 3, ya sabar dalam beribadah dan beramal, kemudian sabar untuk tidak melakukan maksiat dan mengikuti godaan duniawi yang dilarang. Nah itu uang tadi kan godaan duniawi yang dilarang, padahal uang itu bukan segala-galanya. Kalau bahasa saya di kampung itu orang tua itu, apakah kamu mati kalau tidak punya uang? Artinya apa? Jangan terlalu tergoda dengan uang itu. Uang itu bukan segala-galanya, tapi uang bagus, tapi bukan segala-galanya. Jangan karena uang terus kesabaran kita hilang. Itu tadi misalnya lihat uang ada di bank, ya, di proyek, hilang kesabaran sehingga wah ini bagaimana uang ini bisa saya peroleh. Padahal Bapak Ibu sekalian, dunia ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya di dunia ini, hanya pinjaman semuanya. Kita bawa mati enggak uang itu? Nah, kalau mikir-mikir kita mau mati itu, pasti ibadah kita itu rajin. Biasanya orang tak rajin beribadah, tak sabar itu karena tidak ingat mati. Kalau ingat mati, saya pikir tak mau dia ngambil uang. Jelas kok ada siksaannya kok, mengambil yang bukan harta kita. Tapi karena tidak ingat mati, ambil aja. Jadi nafsunya mengendalikan dirinya, bukan dirinya mengendalikan nafsu. Ini yang bahaya. Jadi ini tidak melihat orang itu cerdas, tinggi pendidikannya atau tidak. Ini masalahnya keimanan dan takwa dan sabar. Memang kadang-kadang ada yang orang mau ingin cepat kaya, cepat punya banyak uang banyak, ada yang begitu. Padahal sudah terkumpul pun uang banyak, memang dibawa mati uang, tidak juga. Nah oleh karena itu tidak perlu sebenarnya kalau kita kembalikan kepada keimanan dan ketakwaan kita dan kesabaran diri kita itu. Yang penting kita ikhtiar yang baik, beramal yang baik. Lakukan saja yang baik, terserah orang menilai. Sekarang justru kadang-kadang kalau kita melakukan yang baik, kadang-kadang dimusuhi. Ada yang begitu. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti yang tidak baik.
Jadi kalau bos kita tidak baik, kita ingin berbuat baik, nah malah kita dimusuhi. Kita mau ikut yang tidak baik. Kendalikan diri kita. Istiqamah. Apa sih yang mau kita ambil gitu? Malah kalau tidak kuat, saya ada punya teman, punya bos yang kayak begitu, ya, pimpinan proyek, terus tidak kuat dia, tidak mau ikuti bosnya tidak baik, udah dia mundurkan diri. Karena dia yakin, apakah memang hidup saya ini hanya di sini? Saya tuh bisa juga dikerja tempat lain. Dia mundurkan diri. Nah itu prinsip hidup tadi. Jadi kalau kita kembali pada prinsip hidup iman dan takwa, perilaku ingin melakukan amal saleh terus menerus, dan etika hidup kita berakhlak yang baik, ya udah konsisten. Daripada nanti kita sama-sama bos masuk neraka, biarin aja dia masuk neraka, kita lepas dari neraka. Jangan ikuti juga. Nah ini yang berat kadang-kadang tantangan dalam hidup ini. Ya. Dalam sebuah perkantoran atau apa, itu terjadi. Jadi mudah-mudahan kita yang ada di sini, ya walaupun kita tidak menjabat terlalu tinggi atau apa, kalau ada godaan-godaan yang seperti itu, ya kita bersabar. Bersabar terhadap hal-hal yang memang godaan duniawi. Dan dunia ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya dunia. Mau punya apa kita, tidak ada artinya itu. Cuma kita nikmati aja. Makanya ayah saya itu bilang, ya dalam hidup ini tiga saja, jalani, nikmati, syukuri. Jadi apa yang dapat oleh kita itu kita syukuri. Tidak usah kita ingin mendapatkan yang tidak halal, yang tidak baik. Syukur aja kalau dapat gaji yang sekian, toh dengan gaji itu kita juga hidup. Tidak usah mikir mau punya istana atau mau mengumpulkan uang 7 kali keturunan. Justru nanti mencelakakan kita setelah kita tidak ada di dunia ini. Nah, harus dipikirkan begitu-begitu. Termasuk salat Pak Fatih. Bagaimana kita salat itu, bisa nggak kita ini mi'raj ya? Salat itu baru enak dirasakan kalau kita seolah-olah kita mau mati gitu. Gimana kira-kira? Kalau mau mati itu kira-kira apa bayangan kita itu? Apa bayangan kita? Kalau kita mau mati itu apa bayangan? Artinya tidak ada yang kita bawa satupun. Nah, kalau begitu, yang tidak ada kita bawa satupun itu, tinggalkan itu. Langsung pada Allah. Nah, tapi kadang-kadang sudah mulai kita meninggalkan itu, datang lagi pikiran, waduh, ini nanti saya mau ikut ke Purwakarta, ikut bareng dengan siapa ya habis subuh, pas salat subuh itu tuh. Dan pikir itu. Nah, kembalikan lagi. Jadi memang godaan itu harus dikendalikan. Jangan hanyut. Nah, kalau hanyut akhirnya celaka. Semua kita pastilah dapat godaan. Ya, saya jujur banyak juga godaan dalam hidup saya. Jujur. Tapi ya itu tadi. Selama kita mau mengendalikan, insya Allah selamat. Selamat. Saya 4 tahun jadi Pempro itu Pak Fatih. Ya. Walaupun saya dibilang dapat apa kamu jadi Pempro, tapi bagi saya tidak pusing itu. Terserah aja lah. Yang penting saya selamat. Bahkan kadang-kadang jadi Pempro kita Pak Fatih, duit kita juga keluar. Ya. Dibohongin lagi oleh pemborong. Supaya pekerjaan itu selesai, pinjam duit. Nah, kita akan bertanggung jawab supaya cepat. Karena ini dapat pemborong yang tidak punya modal. Pinjamin. Nah, proyek selesai, uangnya tidak kembali. Malah setelah itu nagih, dia marah lagi kita. Coba ya, udahlah tidak dapat fee, ya. Uang kita juga dapat. Jadi banyak pengalaman. Bahkan ada yang digoda, saya memegang proyek berapa tahun itu. Datang ke rumah pemborong, udah saya lihat mobil prop ini scan aja, saya belikan mobil baru. Datang itu mobil baru, kasihkan ke dia. Tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan gara-gara mobil baru ini saya celaka.
Nah, saya tuh telak dengan halus, begini aja, ikut aja prosedur. Saya senang dikasih mobil ini. Kalau mau ngasih mobil, udah. Mudah-mudahan Anda yang dapat nanti. Selesai itu pekerjaan dengan baik, udah. Mau kasih saya mobil, saya terima. Tapi kalau belum mulai udah ngasih saya mobil, mohon maaf ya. Jadi bahasa-bahasanya begitu. Oh banyak, saya namanya di kota itu macam-macam. Ya karena sudah hampir 40 tahun jadi pegawai negeri. Ya kalau Pak Bupati 30 tahun, kalau karyawan kan 30 tahun. Nah kita ini masih panjang nih, masih ada 5 tahun lagi masih jadi pegawai negeri. Ya, masih ada juga godaan 5 tahun ke depan ini masih ada. Jadi ini hati-hati ya. Mudah-mudahan kita berdoa semua, mudah-mudahan kita terlepas dari godaan itu. Kita nikmati aja hidup ini, dapat ya kita nikmati itu udah kita syukuri. Jadi jalani, nikmati, syukuri. Happy aja hidup itu. Mau batuk, istri saya batuk, udah nikmati aja batuknya itu. Ya, bilang gitu ya. Ya mau apa lagi? Udah baru minta anak dokter obatnya, udah minum. Yang penting kita ikhtiar. Ya. Nanti kasih jamu minum. Ya. Asal memang jamu itu hasil penelitiannya bahwa itu obat batuk. Jangan nanti dikasih jamu bahwa hasil penelitian bukan untuk obat batuk. Ya. Ada juga orang yang membahayakan diri kita, mengasih tahu, hati-hati juga di medsos itu kan banyak sekarang. Kalau mau klik aja, saya sakit ini obatnya apa, itu keluar itu. Nah kalau saya sudah keluar itu, saya tanya ke ahlinya, betul enggak itu? Karena saya enggak ahli di bidang itu. Nah kalau ahli mengatakan betul, enggak apa-apa, minum Pak Ahmad, baru saya minum. Jadi jangan langsung aja. Apalagi kalau dia mempraktekkan itu, dia tidak minum. Kemarin ada itu, saya lihat, supaya imun kita kuat, itu ada buah apa itu? Paio, kalau di kampung kita tuh paio, yang pahit itu. Pario. Pare. Ya. Ya pare itu di jus ya. Sudah itu dikasih betadin. Coba dikasih betadin, obat luka itu. Tapi saya lihat ya, setelah dia memang dengan betadin itu, pare itu di jus kan warnanya lain itu. Dikasih betadin jadi putih, warnanya bersih. Tapi saya lihat dia tidak mempraktekkan bahwa setelah dia buat itu dia minum. Dia lepas aja, ditaruh aja gelas itu. Videonya begitu. Nah saya tanya sama dokter, betul enggak ini kalau dicampur dengan betadin ini diminum? Wah jangan, bahaya tuh betadin diminum. Betadin itu bukan untuk diminum. Obat luar. Itu obat luar. Nah, jadi hati-hati. Jangan taklid, percaya aja. Bukan bro. Itu bukan begitu ceritanya. Jadi betadin itu berwarna. Dia dimasukin ke dalam yang mengandung pare. Betul. Dia terserap. Jadi bukan untuk diminum itu. Ini membuktikan bahwa pare itu bisa menyerap segala macam yang sifatnya merusak gitu dalam tubuh. Jadi itu yang mau dia terangkan seperti itu. Iya, tapi judulnya parenya Pak, bukan. Judulnya itu kalau mau pare menghilangkan semua penyakit. Iya, parenya. Jadi dia nyontohin bahwa masukin betadin yang berwarna itu terserap sama yang kandungan yang ada di dalam pare itu. Jadi dia itu testimoninya dengan cara visual gitu. Iya. Cara visual terbukti, Boy. Betul. Iya, bersih. Bukan itu diminum bukan. Tapi judulnya itu enggak begitu. Pare mengobat semua penyakit. Menyembuhkan semua penyakit. Iya, parenya aja parenya. Tapi kan diaduk begitu. Nah, ini maksud saya, jangan langsung nanti seolah-olah itu diminum untuk menyembuhkan penyakit setelah dimasukkan betadin. Kalau pare aja mungkin. Itu namanya ikhtiar tadi, hati-hati. Nah, itu hati-hati ikhtiar. Itu maksud saya. Jadi memahami sesuatu itu, lihat dulu teks dan konteksnya. Gitu, kira-kira bahasanya begitu. Kalau tidak mencelakakan kita. Ini yang penting.
Sebab medsos itu kadang-kadang ya, padahal maksudnya bukan untuk obat, tapi diedit lagi oleh orang lain, dikasih judul. Nah, itu kadang-kadang ya. Kalau tidak hati-hati kita begitu. Atau misalnya ada yang ngomong terus diedit, ngomongnya itu tidak selesai. Gitu. Ya. Saya mau memperhatikan kalau diminum orang itu, misalnya dia sudah buat, kemudian diminumnya. Nah itu, tapi saya tidak langsung juga percaya. Saya tanya juga sama ahli. Misalnya yang ahli tentang herbal, betul tidak ini diminum? Sebab ada takarnya juga Bapak Ibu sekalian. Daun-daun ini kalau kita jadikan obat itu ada takar-takarnya juga, berapa lembar. Jangan misalnya kita mau bikin minum air pepaya misalnya ya, daun pepaya, terus daun pepayanya itu banyak sekali, ya, terus kita minum, itu juga nanti membahayakan kita juga. Darahnya jadi kental. Hah? Darahnya jadi kental. Darahnya jadi kental. Kalau berlebihan. Karena berlebihan. Nah ini hati-hati juga. Jadi tidak semua yang di medsos itu benar, tapi ada juga yang benar. Ya. Oleh karena itu, kajian kita ini adalah silakan melihat medsos, tapi teliti dulu. Itu yang di bahasa anunya itu tabat. Termasuk informasi-informasi. Waduh, saya sekarang ini dikejar terus oleh wartawan. Masalah haji dibatalkan. Macam-macam medsosnya. Banyak tidak benar. Ya. Saya tanya langsung kepada Pak Anggito, betul nggak uang haji itu di macam-macam kan memang habis karena tidak jadi haji itu karena uangnya habis terpakai. Waduh, Pak Anggito gimana ya Prof? Aman. Justru BPKH itu diadakan untuk mengamankan uang. Tapi informasinya macam-macam. Digoreng. Nah, bahkan dikatakan Indonesia aja yang tidak berangkat haji, ada 11 negara diizinkan oleh Arab Saudi. Padahal salah satu pun negara belum ada diizinkan oleh Arab Saudi. Mau dikasih kota berapa? Belum ada. Nah, tapi keluar lagi informasi pemerintah kita mengumumkan membatalkan, padahal Arab Saudi belum ngomong membatalkan. Nah, tapi setelah berundi musyawarah diputuskan untuk keselamatan menjaga kesehatan, maka tahun ini dibatalkan. Jadi ada kemaslahatan. Memang dalam semua keputusan itu kadang-kadang ada dampaknya pasti. Tapi dalam memutuskan suatu itu mana yang banyak baiknya daripada buruknya. Itu biasanya. Kemaslahatan. Nah, kalau kemaslahatannya lebih banyak dibandingkan kemudaratannya, maka dipilih yang banyak kemaslahatannya. Jadi hukum itu sebenarnya kemaslahatan. Jadi medsos macam-macam itu. Jadi bagaimana menurut Prof ini? Termasuk pertanyaan yang terakhir tadi mengenai COVID ini. Kalau kita mau tidak melakukan apa yang tidak sesuai undang-undang itu, undang-undangnya cabut dulu. Kalau enggak nanti kita kena. Sama kayak di kampung saya itu, udahlah gampang mengakhiri COVID ini, Prof. Kembali aja ke yang semula. Jangan lagi takut jaga jarak, jangan lagi pakai masker, jangan lagi umumkan di TV. Jangan tayang lagi. Yang mati berapa, yang terpapar yang berapa, yang sembuh berapa. Jangan ada lagi berita tentang itu. Hilang aja. Hilang. Nah, kalau itu yang mau kita lakukan, cabut undang-undang itu dulu. Nah, siapa yang mau ngomong ke Jokowi ini kepada presiden? Vaksinnya dulu Pak. Nah, proyek vaksinnya dulu diudahin, kelar semuanya, baru dah tuh dia narik undang-undang. Itu kan jualan vaksin. Ya, ini jadi informasinya macam-macam. Sebenarnya COVID ini ya rekayasa ekonomi
Ya, begitu bisnis. Jadi Prof, jadi sekarang tadi kata-kata menggoreng itu karena di zaman fitnah kita sulit. Yang menggoreng siapa gitu? Yang digoreng siapa? Bukan, maksudnya bukan gitu, Prof. Yang mengatakan orang itu menggoreng, apakah dia sendiri yang menggoreng? Kita nggak tahu gitu. Karena zaman fitnah, makanya timbul tadi yang bilang ngapain itu gorengan dia itu. Nah, yang satu lagi bilang, enggak gorengan dia itu. Nah, inilah yang namanya zaman fitnah. Kalau zaman fitnah ini kalau ada Rasulullah kan kita mending diam. Tidak usah itu lah. Tidak usah banyak dibahas. Yang penting kita ikuti apa yang petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan hadis itu sudah lengkap sebenarnya gitu. Cuman kebanyakan kita kan Quran dan hadis itu ya hanya sebagai pengetahuan, tapi bukan sebagai petunjuk hidup. Itu yang jadi permasalahan. Dan tadi permasalahan masalah bahwa kok orang pintar tapi kalah sama duit, dia nggak tahu tujuan hidup di dunia ini. Kan dari awal kita tahu bahwa Nabi Adam itu asalnya di surga sendiri, kemudian kelihatan sepi ditemani oleh sama istri Hawa, diambil rusuk paling ini. Itu ternyata benar, semua rusuk-rusuk laki-laki itu yang paling kecil itu nggak ada gitu. Itu terbukti, itu udah bukti bahwa Allah itu benar gitu. Allah itu benar. Kemudian kata Allah, jangan makan itu, cuman satu larangan Nabi Adam, nggak boleh dekati pohon itu. Orang-orang bilang pohon kuldi, tapi yang Nabi Adam dilewatin juga sama dia, sehingga akhirnya memang itu sudah takdir Allah. Wah, nanti ciptaan manusia itu akan seperti itu, nanti akan ditetapkan di dunia nantinya. Karena dibilang bahwa aku akan jadikan khalifah di muka bumi ini, itu satu manusia itu. Dan tujuan dari di akhirat ini, di dunia ini, yang tujuan itu kembali bisa ke akhirat. Kalau antara kamu akan saling bunuh-bunuhan, akan saling bunuh. Nah, tujuan hidupnya kasih Allah, tunjuknya ini Quran dan hadis. Ikutin ini, kamu nggak akan selamat. Cuman kita kan sebagai pajangan banyak kan Quran dan hadis, hanya bisa baca juga baru 15 menit dan tidur. Tapi kita tidak pernah membaca tafsirnya, membaca hadis dengan tafsirnya. Jadi kita nggak tahu tujuan hidup kita gitu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa pun jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah Allah. Tapi ada saja dari hadis dibilangin bahwa ibadah kamu tidak akan masukkan kamu ke surga. Karena itu rahmat Allah. Jadi tujuan kita itu bukan hanya ibadah yang sampai situ, tapi cari ridha Allah. Tunjuknya ada, ini seperti ini, ya udah kerjain itu, cari ridha Allah. Begitu Allah ridha, ya rahmat kita akan dapat baik di dunia maupun di akhirat. Sederhana kalau kita mempelajari itu sebenarnya sederhana, bahwa ya udah cari ridha Allah aja. Kata Allah yang larang ini, yang diperintahkan ini, ya pokoknya kita kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Udah. Luruskan niat Islam, bahwa niat kita adalah mencari ridha Allah. Banyak tunggu, ini kalau kita mengerjakan sesuatu, bahwa dia mengerjakan sesuatu, ini dilarang sama Allah. Kalau dilarang ya nggak usah. Itu luruskan niat namanya. Ini diperintah Allah, kok kerjain. Allah sebab agar harapannya itu Allah ridha dengan kita. Itu yang tadi Pak Fatih bilang, yang penting mencari ridha Allah. Jadi setiap semua aktivitas kita, pokoknya kita selalu bertanya, ini ridha nggak Allah kalau dilarang Allah nggak akan saya kerjain. Amalan kita kan nggak akan masuk kita ke surga. Kata Nabi dulu sama-sama seperti itu. Sungguhnya amalan ibadah kita tidak masukkan kita ke surga. Sahabat ini semua, termasuk aku, gitu kan? Termasuk aku. Nah, ternyata yang surga itu bisa kembali itu kalau Allah ridho sama kita. Kalau Allah ridho, ya sampai ridho ya mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Sederhana sudah. Itu yang sederhana seperti itu. Gitu. Cuman gitu kan kita ada penggoda-penggodanya, ada setan. Kita di hati kita kan ada dua. Di kolbu itu kita ada dua. Itu kan kolbu yang berbolak-balik. Itu yang satu setan sebagai yang di dunia ini sebagai ini setan, yang satu malaikat. Itu temannya itu. Makanya di hati itu kalau dalam orang sufi itu bahwa di situ tempat yang paling luas peperangan antara malaikat dan setan. Cuman kita tidak melihat secara fisik. Nah, itu cuma sederhana itu. Oke. Jadi memang ada. Kalau kita mau mensederhanakan lagi, kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Itu dari zaman sebenarnya.
Kutinggalkan padamu dua perkara, selama kamu berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu Al-Quran? Nah, pertanyaannya adalah sekarang kita diganggu ini, mau jadi pegawai aja, kamu mau, kalau kamu disuruh memilih Al-Quran atau memilih Pancasila? Panjang lagi ceritanya. Padahal Pancasila dengan Al-Quran itu tidak perlu dipertentangkan lagi. Akal-akal nilai Pancasila itu dari Al-Quran. Nah, karena dia tidak paham Al-Quran. Kalau orang paham Al-Quran, tidak mungkin ada pertanyaan gitu. Nah, kalau saya ditanya begitu, saya akan jawab pertanyaan Anda salah. Jadi tidak saya jawab. Iya. Itu apa? Ya, kalau pertanyaannya aja salah, untuk apa jawab? Nah, kalau pertanyaannya benar, baru saya jawab. Jadi begitu dalam hidup ini. Jebakan itu Pak, kalau Ya. dari isi berarti dia lulus. Nah, jadi hati-hati. Nah, makanya ada prinsip itu tadi. Ya. Prinsip tadi iman dan takwa, amal saleh dan etika akhlak tadi. Kalau ini yang kita jalankan aman. Insyaallah. Jadi begini, jadi waktu kenapa malaikat itu tidak mau sujud kepada Adam? Karena memang malaikat ini udah iblis udah lama sebelum lahir manusia dia udah ada, dan dia taat kepada Allah. Awalnya taat ya, sudah beribu-ribu tahun, bahkan dikatakan dalam riwayat itu 4.000 tahun baru lahir Adam. Terus Adam lahir disuruh sujud. Waduh, bayangkan. Siapa dulu yang ciptain? Nah, siapa dulu kau? Saya udah 4.000 ini udah taat pada Allah. Nah, dia tidak mau sujud. Kalau tidak mau sujud, ya maka Allah dimarahi. Nah, tapi iblis bilang, oke, saya tidak akan mau sujud, tapi mohon tempat kamu nanti di neraka, tidak apa-apa. Tapi tolong, saya akan menggoda anak Adam supaya masuk neraka bersama saya. Itu iblis sampai sekarang. Jadi kita ini akan digoda. Tidak mau anak Adam ini masuk surga. Nah, tapi ada anekdot ini. Iblis itu sekarang sudah pensiun. Sudah pensiun itu maksudnya apa? Tidak bekerja lagi. Kenapa? Karena manusia itu udah lebih dari iblis. Ngapain lagi digoda, kata iblis? Kan ditanya teman-teman, ngapain kamu tidak kerja lagi ini menggoda manusia? Ngapain digoda? Tidak digoda juga, dia udah melakukan hal yang tidak baik katanya. Daripada kita nanti kena tumbalnya gara-gara kita, lebih baik tidak kita goda lagi. Dia udah lebih dari kita kelakuannya. Dia yang dapat duit, aku yang dituduh menggoda. Nah, kata iblis. Nah, tadi pertanyaan itu. Jadi manusia itu udah lebih dari iblis, melihat uang aja. Bagaimana uang ini halal atau tidak diambil? Ngapain lagi digoda, kata iblis? Dia udah melakukan gitu. Begitu juga perbuatan-perbuatan lain. Ini artinya walaupun anekdot ya, tapi ini bisa juga dijadikan untuk introspeksi kita. Kita ini sekarang ini iblis atau manusia gitu. Jadi makanya Buyangka itu mengatakan, jadilah kamu manusia yang sebenar-benar manusia. Jadi manusia itu bukan setan atau iblis dan bukan pula malaikat, tapi manusia. Nah, itulah Adam yang diciptakan oleh Allah sampai kita sekarang cucu Adam. Jadi mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan godaan-godaan itu bisa kita kendalikan dan kita selamat dalam hidup ini. Ya. Bukan berarti kita meninggalkan dunia ini ya. Dunia ini penting. Tapi jangan hidup di dunia ini, mencintai dunia ini melebihi daripada mencintai akhirat. Itu saja. Sederhana. Silakan kita mau memperoleh apa, mempunyai apa. Selama yang kita inginkan itu jalannya benar dan diridai oleh Allah. Dan jangan itu yang jadi prioritas. Tetapi yang prioritas adalah akhirat. Ingat akhirat, ingat mati. Kalau kita ingat mati, kita tidak akan mau melakukan yang tidak baik. Pasti, saya yakin betul. Nah,
Ingat mati, ingat kecil. Itulah yang disebut dengan iman tadi. Iman itu sebenarnya kaitannya rukun iman. Ya, iman itu kaitannya rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada yang gaib, pada malaikat, pada kitab, kemudian kepada kadar baik dan buruk. Kita ini kadang-kadang kan tidak percaya kadar baik dan buruk itu. Nah ini yang merusak apa namanya iman kita itu. Belum apa udah takut. Sama kayak COVID ini. COVID ini kalau takut berlebihan, ya itu yang menyebabkan imun kita jadi kurang. Tapi biasa-biasa aja kata Pak Burhan. Biasa aja. Kita ikuti protokol kesehatan, kemudian kita biasa aja. Jangan terlalu takut. Kalau terlalu takut, imun kita kurang, akhirnya kena. Ada lagi penyakit bawaan, tenggelam. Nah kasus Pak Warto itu, saya kan tetangganya itu. Saya cerita dikit dengan Bapak Ibu yang tidak tahu misalnya. Setelah Pak Warto meninggal itu beritanya, nah, saya tanya, kami PRT ke sana itu, saya telepon PRT kemana? Katanya COVID. Terus saya datang, mana surat COVID-nya? Hasilnya. Oh, tidak bisa sekarang Pak, harus menunggu beberapa hari. Balik saya dari sana, malah datang tim kesehatan mau bawa saya, Bapak mau diisolasi. Isolasi gimana? Yang meninggal ini COVID. Jadi dinas kesehatan Tangsel itu. Oh saya tidak mau. Saya bilang, Anda balik aja. Anda kepala dinas, bilang kepada kepala dinas Anda, Armai Hari tidak mau diisolasi. Alasannya apa? Karena belum ada surat keterangan bahwa yang meninggal ini COVID. Saya mengikuti protokol kesehatan. Kalau sudah ada keterangan, saya ikuti. Tapi kalau tidak ada, saya tidak. Anda balik aja, bilang pada dinas. Datang setelah itu. Datang. Nah, ternyata seminggu setelah Pak Warto meninggal, keluar surat negatif. Padahal dia sudah dikuburkan di tempat kuburan COVID. Itu dia. Proyek lagi tuh Pak. Ya, ini yang terjadi. Jadi kadang-kadang, jadi ini kehati-hatian. Jadi kita boleh juga kritis, ya. Saya mau dibawa di isolasi, sampai anak-anak Pak Warto tuh dikunci pintu itu. Dikunci pintu supaya tidak ada orang yang akan membawa dia. Karena beritanya, kalau sudah ada orang dituduh COVID di rumah itu, semua keluarganya diungsikan, isolasi. Kunci aja pintu Bu. Kalau datang orang, ya mau apa bilang. Kalau dibilang untuk isolasi, bilang aja. Mana suratnya? Kita pun juga takut taziah tuh beberapa hari. Setelah ada surat keterangan bahwa negatif, baru taziah. Nah ini kasus-kasus yang ada. Ini yang kita perlu hati-hati. Jadi maksud saya itibak tadi. Ya. Ya mudah-mudahan kita terlindung. Dan di RT kita belum ada ya yang meninggal kena COVID. Siapa Pak? Belum ada Pak. Kalau belum yang ada, di lingkungan itu belum ada. Tapi yang secara administrasi ada 2 orang. Ya secara administrasi sebagai warga kita, tetapi tinggalnya di luar. Ya mungkin di Reni Jaya. Itu anaknya Pak Murkin dan mantunya Pak Murkin. Tapi bukan meninggal. Positif aja. Iya. Ya, kalau positif itu kalau dia masih muda, imunnya kuat, itu beberapa hari hilang. Anak saya, ya, itu hasil pemeriksaan Nabila karena dia koas, itu pernah positif. Ya, pernah positif. Nah, kita isolasikan aja di atas. Jadi kalau berhubungan dengan kita, dia pakai masker. Biasanya kita di rumah nggak pakai masker. Nah dia pakai masker. Nah beberapa hari karena imunnya kuat, swab lagi hilang, negatif. Ya, jadi kalau imun kuat, insya Allah. Jadi memang kadang-kadang hasil pemeriksaan itu, ya ada penyebabnya. Saya tanya Nabila, apa yang kamu rasakan ketika positif itu? Yang dia rasakan adalah penciuman hilang. Terkentut pun saya depannya nggak bau. Biasanya kalau terkentut ini untuk Bapak bau. Nah ini tidak tercium sama dia. Kemudian makan tidak ada rasa apa-apa. Itu
ciri-ciri yang kena itu. Tapi ada juga tanpa ciri-ciri, diperiksa positif. Nah, nanti diperiksa lagi negatif. Nah, itulah yang realitas sekarang. Nah, oleh karena itu jangan takut berlebihan. Jadi ini pernah juga ada cerita mimpi juga ini Pak Muhsin. Saya ulang-ulang ini mimpi seorang wali gitu. Ya. Dia ketemu dengan COVID. Ditanya, ngapain COVID datang? Ya, saya diperintah oleh Tuhan dengan COVID ini menyebabkan orang meninggal. Berapa lama? Ya 6 bulan. Berapa orang mau meninggal? Ya 1000. Ini udah 6 bulan ketemu lagi dengan COVID wali itu. Ini udah 6 bulan ini kok belum berhenti juga. Yang meninggal malah udah lebih dari 1000. Iya betul. Padahal yang meninggal yang lebih dari 1000 itu yang baru kena COVID benaran itu hanya 1, 2, 3 katanya. Makanya waktunya diperpanjang. Nah, ini karena berlebihan takut tadi. Aneh. Nah, jadi aneh. Jadi yang meninggal kena COVID benaran itu sebenarnya belum berapa gitu. Nah, ini menurut mimpinya wali. Nah, ini perlu juga diteliti. Nah, sebenarnya intinya dari mimpi itu adalah jangan takut berlebihan. Jadi dijawab yang kena COVID meninggal itu hanya 1, 2, 3, yang lain itu karena meninggalnya karena ketakutan berlebihan. Nah, kata COVID. Jadi ini mimpi wali. Jadi mimpi wali itu gitu. Kadang-kadang wali itu memang ada mimpi-mimpi juga. Mimpi itu kadang-kadang bisa kejadian, bisa juga tidak. Tapi kadang-kadang itu tanda-tanda. Jadi tanda-tanda. Kalau dulu orang tua saya bilang, kalau digigit ular tandanya apa itu? Kalau ada remaja di sini, kalau Anda mimpi digigit ular, berarti ada cewek mau datang. Jadi ada petunjuk-petunjuk. Sama saya benar-benar mimpi. Yang malam itu betul-betul mimpi saya. Dengan teman saya itu. Betul saya mimpi. Kenapa kok saya ke kuburan? Kok kuburan itu kayak Nabi Musa membelah laut gitu. Langsung keluar dia, langsung ngomong saya dan dirangkulnya. Aduh bro, betul-betul meninggal ini sakit betul. Sakit betul. Sudah itu dilepasnya rangkulannya, dia masuk lagi ke dalam, terus senyum dia lagi tidur tuh dia senyum ke saya. Nah pas dia senyum, kuburannya langsung tutup lagi. Saya tidak bohong ini, mimpi betul saya itu. Nggak tahu ini apa betul. Saya teliti teman saya ini, apa ya dia kalau mau meninggal nanti seperti itu ya, kenapa? Nah saya lihat dia amal ibadahnya. Nah mungkin introspeksi diri saya juga, jangan saya belum melakukan seperti yang dia lakukan. Nah kalau saya nanti mau melakukan itu, mudah-mudahan saya mati seperti itu. Nah itu aja saya berdoa kepada Tuhan. Kalau memang amal saya belum seperti teman saya itu, tolonglah Tuhan sebelum mati saya bisa melakukan seperti itu sehingga saya mati nanti seperti itu. Ya. Jadi saya senyum di dalam kuburan itu. Ya. Nah, saya pikir itu yang terpenting. Nah, karena kita mau jalan ini, mau jogging, ini udah diskusinya udah hampir 1 jam juga. Jadi udah 2 jam gitu. Jadi inilah halaka ini itu. Jadi ya, halaka ini ceritanya realita, kemudian kembalikan kepada kitab. Saya memang ini mau saya tulis apa yang kita diskusikan ini. Saya dibantu oleh asisten saya. Nah, saya mengetik itu tidak terlalu cepat lagi. Ya. Nah, apa yang saya ngomongkan direkam, terus rekamannya itu dia. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertanyaannya bagus-bagus. Nah, sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Ya. Mau meningkatkan keimanan dan ketakwaan atau tidak, kembali ke kita. Ya. Dan kita berharap mudah-mudahan iman dan takwa kita ini selalu meningkat dan tidak tergoyahkan dan tidak bisa digodain oleh hal-hal yang tidak baik. Mari kita berlindung. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
kita tutup ya.